Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji syukur pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Kita mau undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah doa pada malam hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengutarakan apa yang menjadi isi hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Melawat kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan urapan-Mu tetap nyata bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ini kami Tuhan, Yesus, haleluya, Yesus, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus, Kau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggi Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ini hati kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita mau katakan sujud di altarnya. Di altarnya, haleluya. Hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yesus, sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup
satu-satunya jawaban doa. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam ibadah jawaban doa di malam hari ini. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Bahkan Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan hamba-Mu melalui bibir lidah hamba-Mu, Roh Kudus urapi, sehingga Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman memang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan saya. Dan saya yakin dan percaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bekerja baik adanya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan saya ambil dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Sekali lagi, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Ayat yang ke-8, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Ayat yang ke-9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Ketika dia berjuang dalam pelayanan pada jemaat mula-mula, pada saat itu dia dari seorang pembunuh orang Kristen, dia bertobat ketika Tuhan menghampirinya, dan dia menjadi pembawa Injil pada zaman itu, di mana dia melakukan perjalanan pelayanan sebanyak 3 kali. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang harus dihadapi Rasul Paulus, banyak hal. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat 10 tadi, di bagian terakhir dikatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Untuk itu firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dengan tema berjuang dalam kelemahan. Berbicara berjuang dalam kelemahan, tentunya tidak mudah untuk seorang berjuang dalam kelemahan. Orang mungkin bisa berkata-kata dengan menguatkan orang lain ketika orang lain dalam keadaan lemah,
dalam masalah tantangan. Tetapi ketika orang mengalami kelemahan, maka akan susah untuk mengalami proses tersebut. Tapi Paulus berkata bahwa dalam kelemahan maka aku kuat. Ini yang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah senantiasa. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara ketika orang dalam kelemahan, ketika dalam proses ataupun pergumulan yang berat, tidak mudah untuk berjuang dalam kelemahan. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berjuang dalam kelemahan. Untuk itu, orang yang berjuang dalam kelemahan adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan, sebab Tuhan pasti menyertai. Memang kalau firman Tuhan yang sudah kita dengar waktu lalu, saya teringat ketika Ibu Gembala kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah doa dan puasa hari Kamis beberapa waktu yang lalu. Di situ Ibu Gembala sempat mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar. Memang tidak mudah. Seiring kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan, tidak mudah untuk mengikuti Tuhan. Pasti ada hal-hal yang menimpa orang-orang benar, tapi kita belajar untuk tetap kita kuat dalam Tuhan. Untuk itu, kenapa kita harus berjuang dalam kelemahan? Ada beberapa poin yang harus kita belajar di malam hari ini, yaitu yang pertama, kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita melihat kenapa Tuhan atau kenapa kita diizinkan Tuhan untuk berjuang dalam kelemahan. Yang pertama, kelemahan itu diizinkan Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita belajar bahwa ketika kita berjuang dalam kelemahan, sebenarnya Tuhan mengizinkan kelemahan itu kita alami supaya kita menerima pertolongan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat, yang sudah kita dengar, banyak kali Tuhan seperti Nabi Elia ketika dikejar oleh Raja Ahab, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Elia. Banyak lagi hal-hal lain, Raja Daud. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab ketika mereka dalam kelemahan, di situ mereka melihat pertolongan Tuhan. Karena kelemahan itu diizinkan Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan. Poin yang kedua, kenapa kita harus berjuang dalam kelemahan? Kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus berjuang dalam kelemahan? Poin yang kedua, kelemahan mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini pernyataan Tuhan kepada Rasul Paulus bahwa cukup kasih karunia Tuhan bagi kita, sebab dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan kita.
Inilah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang benar, bahwa ketika kita dalam proses, dalam masalah pergumulan, sekalipun itu berat dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa dalam kelemahan, kuasa karunia, kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita tetap berjuang dalam kelemahan. Dan poin yang ketiga, kenapa kita harus berjuang dalam kelemahan? Poin yang ketiga saya ambil dalam 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat." Sekali lagi firman Tuhan berkata dalam kehidupan kita melalui Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan. Karena sebab jika dia lemah, maka dia menjadi kuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa poin yang ketiga, kelemahan adalah kunci membuka kenyataan pertolongan atau penyataan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita untuk dalam proses supaya ketika kita lemah, ini adalah kunci membuka penyataan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia, mari kita tetap berjuang dalam kelemahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuan kita berjuang dalam kelemahan? Ada beberapa poin yang saya catat. Di sini firman Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa atau tujuan apa kita berjuang dalam kelemahan. Yang pertama, supaya kita melihat kuasa Tuhan. Sudah jelas bahwa ketika kita melihat dalam kitab Mazmur 139 ini, di situ lembaga Alkitab berkata juga, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan Maha Tahu. Sebab itu ayat 4 berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Inilah yang harus kita pelajari, bahwa tujuan dari kita berjuang dalam kelemahan supaya kita melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tujuan apa kita berjuang dalam kelemahan? Poin yang kedua, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami pencobaan, seringkali ketika kita mengalami masalah, tantangan, tidak mudah untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang mundur ketika mengalami persoalan, banyak orang mundur ketika mengalami masalah dan tantangan. Tetapi kita belajar juga dari Raja Daud, di mana kalau kita menghadapi masalah, Tuhan tahu, supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dalam Mazmur 140 ayat 14, di situ firman Tuhan berkata, sungguh orang-orang benar akan memuji nama Tuhan, dan orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kelemahan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tujuan apa yang kita buat atau kita lakukan karena kita berjuang dalam kelemahan. Poin yang ketiga, dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Atau kita mundur dari ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan hari ini, poin yang ketiga, supaya kita dalam kelemahan, supaya kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau menyadari bahwa engkau memerlukan pertolongan Tuhan, engkau menyerahkan kehidupan engkau ke dalam Tuhan, menyerahkan setiap pergumulanmu dalam Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap percaya seperti Rasul Paulus yang berkata, sebab aku lemah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari tetap kuat dalam Tuhan. Mari tetap beriman dalam Tuhan. Mari tetap setia dalam Tuhan. Sebab dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar yang berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa satu saat nanti Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja dalam setiap pergumulan kita. Tuhan akan bekerja dalam setiap kelemahan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kelemahanmu? Mungkin engkau dalam pergumulan, dalam masalah yang begitu berat. Setiap orang pasti akan mengalami namanya masalah, karena jika orang benar, itu pasti kemalangan orang benar pasti banyak. Dalam Mazmur 134 atau Mazmur 34 waktu itu, di situ kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Tetap percaya, tetap teguh imanmu, tetap kuat dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong saya. Tuhan juga akan menolong engkau. Dan dimanapun engkau pergi dan berada, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun kaki engkau melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kakimu. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap beriman, untuk tetap teguh dalam Tuhan. Meskipun dalam pergumulan kami, dalam tantangan hidup kami tidak mudah Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Sebab kami yakin dan percaya dalam ucapan syukur kami, Tuhan bekerja dan Tuhan turun tangan. Berikan kami kesukaan Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami dalam menjalani pergumulan hidup kami, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Setiap orang-orang Tuhan yang malam hari ini, yang sudah mendengarkan benar firman Tuhan, maupun Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, kapanpun mereka menyaksikan Tuhan ibadah jawaban doa di minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga Tuhan dalam pergumulan mereka menjadi kuat karena Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, di samping hamba-Mu terdapat sebuah kotak Tuhan, kotak yang sudah terisi dengan permohonan doa Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan hamba-Mu, semakin nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan dari anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati, sehingga ketika mereka berseru-seru dalam Tuhan,
dalam bait-Mu yang kudus Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit, yang terbaring lemah, biarlah Tuhan menolong memberkati mereka. Sebab iman kami seperti Tuhan, kepala pengawal Tuhan yang berkata untuk hamba-Nya Tuhan, katakanlah sembuh maka ia akan sembuh. Biarlah iman kami seperti hamba Tuhan itu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kehidupan kami, berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan kami berdoa dari tempat ini buat gembala sidang kami. Biarlah Tuhan menolong memberkati bersama dengan ibu rohani, bersama dengan anak-anak, seluruh komisi pelayanan jemaat, bersama istri dan anak-anak, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Sebab kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar, orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga terlebih khusus buat Oma Gembala senior kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati dia di masa tuanya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkat-Mu Tuhan di masa tuanya. Engkau sanggup menolong menghidupi setiap kebutuhannya Tuhan di masa tuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah dia menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang di masa tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah melayani di malam hari ini, mulai dari singers, WL singers Tuhan, pemain musik, bahkan seluruh orang-orang yang bekerja di balik layar Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Dan setiap mungkin pergumulan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan urapan baru dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan penyataan-penyataan ilahi ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan tetap tertanam dalam hidup hamba-Mu, menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah jawaban doa di malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melanjutkan setiap sisa hidup hari kami di sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin sebentar kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan menolong memberkati dalam peristirahatan kami, sehingga kami bisa bangun besok hari dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan menolong sehidupkan seluk-beluk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu tetap saksikan ibadah jawaban doa setiap hari Rabu pukul 7 malam dalam YouTube GPDI Barito. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya